Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan dengar sapaan firman Tuhan melalui tema regenerasi. Bacaan bisa dibaca dari kitab Bilangan 20 ayat 20 sampai 29. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tayangan televisi beberapa waktu yang lalu memuat satu reklame yang mengatakan setelah duduk lupa berdiri. Itu menggambarkan betapa enaknya kursi tempat duduk yang ditawarkan itu, sehingga sampai-sampai lupa berdiri. Namun dari sisi lain, tayangan itu sebenarnya merupakan sindiran bagi para pejabat yang menduduki jabatan tertentu sehingga karena enak lupa untuk meninggalkan atau menurunkan jabatan itu kepada yang lain. Jadi ingin diduduki sampai selama-lamanya, itu kira-kira begitu. Satu contoh yang konkret ketika kita bisa melihat bagaimana beliau Presiden Soeharto menjadi presiden di Indonesia sampai 32 tahun. Itu pun karena di demo baru bisa turun, andai kata tidak masih bertambah lagi. Nah, melalui sapaan firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa kemampuan manusia itu terbatas. Sehingga perlu adanya regenerasi. Karena melalui regenerasi itu membuat segar suasana organisasi yang sedang memperjuangkan idealismenya. Tidak bisa ditinggalkan juga dalam kepemimpinan atau pemerintahan gereja. Gereja juga perlu adanya regenerasi kepemimpinan atau pemerintahan. Kehidupan bangsa Israel dalam kepemimpinan Musa dan Harun merasa nyaman. Semua persoalan dengan mudah diatasi. Tetapi ada juga di antara mereka yang tidak puas, yang bosan sehingga melakukan pemberontakan. Sebenarnya kepemimpinan di Israel itu sudah sangat bagus karena berasaskan teokrasi. Semua pemimpin dipilih dan diangkat oleh Tuhan. Termasuk sebenarnya kepemimpinan gereja itu dipanggil oleh Tuhan. Namun dalam perjalanan menjadi tidak jelas antara panggilan dan ambisi manusia. Kepemimpinan teokrasi seperti yang dijalankan di Israel sangat jelas melalui bacaan kitab Bilangan 20 ayat 22 sampai 29, terutama ayat 25 dan 26. Firman Tuhan kepada Musa mengatakan, "Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana." Jika sekarang terjadi regenerasi seperti itu, pasti akan lebih banyak mengalami kekacauan. Sebab banyak orang yang berambisi untuk menduduki jabatan-jabatan gereja tertentu. Bahkan pada masa lalu sering kita dengar istilah majelis seumur hidup, pengurus seumur hidup, dan seterusnya.
Oleh karena itu, gereja pun perlu melakukan regenerasi dan penataan yang baru melalui perangkat tata gereja dan tata laksana. Juga perangkat yang lain demi kelangsungan pemerintahan gereja yang lebih baik. Sehingga regenerasi itu tidak dilakukan setelah pemimpin yang menjadi idolanya itu meninggal dunia. Karena kita harus saling menyadari bahwa yang dilakukan para pemimpin itu bukan memperjuangkan kepentingannya sendiri, tetapi untuk melayani Tuhan, untuk melayani gereja dan sesama, demi terbangunnya kehidupan religius gereja yang semakin baik. Pada akhirnya, marilah kita mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga perasaan terpanggil oleh Tuhan itu penting bagi pemimpin-pemimpin gereja. Tuhan memberkati. Amin.